Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang jujur aja sering bikin kita geleng-geleng kepala, tapi benar-benar krusial buat kemajuan negara kita. Yap, kita bakal ngomongin soal pelayanan publik dan penyakit kronis yang susah banget hilangnya, pungutan liar alias pungli. Kita akan lihat langsung temuan mendalam soal gimana masalah ini terjadi di lapangan, dan yang paling penting, gimana sih cara kita beresinnya? Jadi, siapkan diri Anda karena kita bakal mengurai benang kusut birokrasi ini sama-sama. Nah, semua yang bakal kita bahas hari ini itu nggak sembarangan ya. Ini punya fondasi akademis yang kuat banget. Kita mengacu langsung dari laporan praktikum yang disusun dengan super teliti oleh Muhammad Rofi'i dari Universitas Terbuka. Laporan ini ngasih kita lensa yang tajam dan objektif banget buat menganalisis anatomi korupsi birokrasi, khususnya yang sering terjadi di tingkat daerah. Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba bayangin ya, Anda bikin sebuah berangkas baja yang super aman buat ngelindungin uang Anda, tapi ternyata orang yang pegang kunci berangkas itu adalah pencurinya sendiri. Nggak masuk akal kan? Nah, inilah ironi inti yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau yang biasa kita panggil DPMPTSP. Secara teori nih ya, lembaga ini tuh ibarat pahlawan birokrasi kita. Didesain buat menyatukan semua jenis perizinan biar cepat, transparan, dan pastinya gratis, di luar biaya resmi tentu saja. Tapi realita di lapangan, wah beda cerita. Alih-alih bikin gampang, lembaga yang niatnya nyederhanain perizinan ini malah berubah jadi epicentrum pemerasan buat oknum-oknum nakal. Bener-bener sebuah ironi pelayanan publik yang bikin miris. Bagian pertama, skandal perizinan di Lampung Timur. Yuk kita langsung turun ke lapangan buat lihat kasus nyatanya, khususnya soal kepengurusan surat layak higiene sanitasi. Coba deh kita perhatiin detail lini masa kasus ini. Bikin frustasi banget. Di tahun 2025, investigasi mulai jalan karena ada dugaan oknum ASN yang main mata. Terus di Januari 2026, tebak apa yang terjadi? Alih-alih dipidana atau dipecat, hukumannya cuma mutasi ke kecamatan sekampung. Serius, cuma dipindah tugas. Kasus ini baru meledak dan jadi sorotan publik di bulan Mei berkat teman-teman dari Ikatan Wartawan Online. Nah, kutipan ini benar-benar tepat sasaran. Masa iya, orang yang ketahuan ngelakuin pungli cuma dimutasi? Itu sama sekali nggak ada efek jerahnya. Tanpa proses hukum yang tegas sesuai undang-undang, mutasi ini malah kerasa kayak ngasih lampu hijau buat pelakunya. Ya, dia bisa aja kan ngulangin hal yang sama di tempat baru, sementara korban yang lama tetap aja dirugikan. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah gimana tumpang tindih kewenangan itu malah jadi ladang subur buat korupsi. Masyarakat tuh dibikin bingung, izin ini sebenarnya yang ngeluarin siapa sih? DPMPTSP, atau Dinas Lingkungan Hidup, atau malah Dinas Kesehatan? Kebingungan ini nyiptain semacam area abu-abu. Dan disitulah oknum birokrat masuk, sok jadi pahlawan nawarin jalur cepat yang pastinya ada harga tak resminya. Masuk ke bagian 2, anatomi korupsi birokrasi. Kita udah lihat nih gejalanya, sekarang kita cari tahu bareng-bareng. Kenapa sih sistem ini bisa sampai gagal total? Biar gampang, kita pakai formula super klasik dari pakar korupsi, Robert Klitgaard. Formulanya simpel banget, tapi benar-benar menjelaskan semuanya. Korupsi itu terjadi ketika ada monopoli layanan, ditambah diskresi atau kebebasan petugas yang terlalu luas, lalu dikurangi sama akuntabilitas yang lemah. Kalau 3 hal ini ketemu, ya udah, pungli itu bukan lagi kebetulan, melainkan hasil logis dari sistem yang emang udah bolong. Jadi kalau kita terapin ke kasus Lampung Timur tadi, kelihatan banget polanya. Monopolinya dapat, karena si oknum ini pegang kendali penuh atas stempel dan kop surat. Diskresinya tinggi, karena aturannya tumpang tindih, bikin mereka bisa milih mana izin yang dipercepat, mana yang ditahan. Akuntabilitasnya super lemah, buktinya cuma dihukum mutasi. Monopoli plus diskresi minus akuntabilitas, ya jelas hasilnya pungli. Ini juga sejalan banget loh sama 6 faktor penyebab pungli dari Ombudsman Republik Indonesia. Mulai dari prosedur yang kabur, penyalahgunaan wewenang, masyarakat yang kurang informasi, integritas petugas yang rendah, pengawasan yang kendor, sampai kebiasaan yang udah terlanjur mendarah daging. Semua ini bikin ekosistem yang malah ngelindungin si pelakunya. Lanjut ke bagian 3, solusi pemberantasan pungli. Kita udah tahu masalahnya, kita udah tahu akarnya, sekarang gimana cara kita benar-benar memperbaiki sistem yang rusak ini? Kuncinya cuma satu, transformasi radikal. Sistem lama yang kayak labirin birokrasi, transaksi pakai uang tunai, dan sering tatap muka yang bikin orang bisa tawar-menawar harga, itu semua harus dibuang. Kita harus ganti ke mal pelayanan publik atau MPP yang terpusat, pembayaran wajib 100% non-tunai, dan inovasi-inovasi keren kayak aplikasi Lapor Pak Bos yang nutup semua celah komunikasi informal. Mari kita lihat gimana langkah-langkah konkretnya dibangun. Pertama,
sentralisasi penuh lewat MPP. Jadi warga nggak perlu lagi tuh dipingpong dari satu dinas ke dinas lain. Kedua, digitalisasi end-to-end, di mana Anda bisa ngurus izin cukup dari rumah aja. Dan ketiga, pembayaran non-tunai. Bayangin aja, kalau nggak ada uang tunai yang berbilah tangan, ruang gerak buat meras otomatis tertutup rapat kan? Sayangnya, masuk ke bagian 4, hambatan menuju birokrasi bersih. Secara teori, solusi tadi terdengar brilian banget, tapi realita di lapangan tuh nggak seindah teorinya teman-teman. Dan ini jelas banget menggambarkan masalah yang benar-benar bikin pusing. Ada yang namanya sindrom satu dinas satu aplikasi, di mana tiap dinas bikin aplikasi sendiri-sendiri, nggak nyambung satu sama lain, malah bikin warga makin bingung. Belum lagi urusan infrastruktur kayak sinyal internet yang jelek di daerah, sampai staf-staf senior yang nolak mentah-mentah disuruh pakai teknologi baru. Buat gambaran seberapa parahnya eksekusi di lapangan nih, tahu nggak kalau gedung mal pelayanan publik di Lampung Timur itu ternyata sempat mangkrak dari tahun 2018? Iya, gedung yang harusnya jadi ujung tombak kemudahan birokrasi malah sempat bertahun-tahun jadi monumen kosong karena perencanaan yang buruk. Bagian kelima, wujudkan tata kelola transparan. Nah, dari semua ini, kesimpulan akhirnya apa? Teknologi sama gedung baru aja jelas gak bakal cukup. Kita butuh rencana aksi yang super tegas. Sanksi mutasi itu harus dihilangkan, pelaku pungli wajib diproses pidana, aturan harus jelas, dan kita butuh helpdesk buat ngawal digitalisasinya. Terus yang paling penting dibuat kita semua, kita harus berani jadi whistleblower. Kalau ada yang minta jatah, laporkan. Kita sebagai warga negara itu mitra pemerintah, bukan mesin ATM berjalan buat birokrat nakal. Pada akhirnya, pemaparan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan sama-sama. Teknologi buat digitalisasi udah ada. Teori buat nyegah korupsinya udah jelas banget. Solusi kayak MPP juga udah dirancang. Tapi, apa kita, khususnya para pembuat kebijakan, benar-benar punya keberanian buat menegakkan hukum secara tegas dan bersihin oknum-oknum dari dalam? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih udah nemenin saya di pemaparan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.